Ada apa Ibu Bapak? Iya baik Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami bertiga ini calon guru penggerak Akademi Tinju, ada tugas dari LMS untuk wawancara dengan pimpinan kita di sini yaitu Bapak dengan tema untuk pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Iya itu Pak. Jadi kami bertiga mohon izin untuk bertanya Bapak ya. Boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Trio Edisa, saya Heri Purwanto Dan saya Saripah. Dan saya Budi Parnawati. bersama Bapak sekolah kami Bapak Suwarno SPD. Hari ini kami akan mewawancari beliau berkaitan dengan tugas kami di LMS tentang pengambilan keputusan Berbasis berbasis kebajikan. kebajikan. Baik Boleh, Bapak. siapa dulu? Ayo silakan. Oke, baik Bapak, kita mulai saja Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Nah, yang pertama Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mau tahu etikanya itu maksudnya apa dulu? Etika itu suatu permasalahan antara benar melawan kebenaran. Jadi Kalau bujukan moral Benar antara melawan benar melawan kesalahan. Saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Iya baik Bapak. Saya bicara berdasarkan tupoksi saya sebagai kepala sekolah di sini. Itu merupakan konflik ya. Iya Pak. Nah, kalau ada Kasus. teman-teman kita atau bapak ibu guru punya konflik, biasanya saya tidak langsung menanggapi, karena ibu bapak tahu sendiri, tidak pernah saya tanggapi. Tapi saya pelajari dulu, benar nggak nih, ada apa? Apakah ini Termasuk dilema. termasuk yang paling besar atau sedang atau hanya biasa-biasa saja? Ya. Nah, itu saya pelajari dulu. Gitu ya Pak. Nah, Cara saya mengidentifikasi. kasih dulu. Oh ini, kalau ini harus ditangani betul-betul ditangani, kita tangani. Kalau tidak, kita tidak tangani. Itu identifikasi masalahnya aja kan? Iya. Iya, Saya betul. Pak. Sekarang saya mau nangani, kapan mau nanganinya? Mau tahu nanganinya? Belum. Belum. Nanti Pak ada pertanyaan kedua mungkin dari Ya, Dewi. silakan, Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. ya, baiklah, Bapak kan tadi sudah dijelaskan ya kalau dilema ITK itu ada apa benar antar benar, yaitu situasi di mana benar tapi bentangan dalam mengambil keputusan, ada bujukan moral, benar versus salah, yaitu situasi ketika seorang dihadapkan pada benar dalam keadaan salah ketika mengambil keputusan. Nah, dalam selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan mengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung dalam nilai kebajikan, seperti itu Pak. Ini banyak. Kita kan sering kumpul-kumpul juga dalam Iya, Pak. musyawarah, dalam briefing, dalam rapat dinas, itu banyak. Contohnya, misalkan ya, Iya. kita dalam ini menentukan gimana ujian, Iya. bagaimana nanti praktek seperti apa. Biasanya kalau saya, Bapak Ibu juga tahu kan, kalau saya itu nanti dilihat dulu prosedurnya apa. Saya lihat prosedurnya apa. Setelah lihat prosedurnya, aturannya, baru kebijakannya apa. Kebijakannya apa itu bukan dari saya loh, tapi biasanya dan saya di sini memakai
istilah musyawarah kolektif kolegial, walaupun kepala sekolah yang memutuskan, tapi kita punya grup inti ya Pak Heri ya. Betul. Saya punya wakil, saya punya bendara, saya punya guru senior, itu yang akan dimusyawarahkan dulu. Baru setelah itu baru kita adakan forum di rapat dinas atau briefing seperti itu. Jadi itu ya Bapak menjalankan cara pengambilan keputusan, melihat dari benar atau salah. Nah, untuk pertanyaan ketiga masih berkaitan nih Bapak, itu tentang langkah-langkahnya. Jadi kalau tadi Bapak udah sebutkan, tapi sekarang langkah-langkahnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Misalkan harus ini loh, begini gitu. Jadi langkah-langkah yang pertama yang Bapak lakukan Jadi, apa? Mas, Kedua, memang ketiga, ya step-stepnya. seperti tadi yang saya bilang, pertama kita lihat nih fenomenanya apa, Kasusnya apa gitu ya Pak ya? Apa nih? Oke, baik. Kasusnya apa nih? Oh, kasusnya tentang liburan. Iya. Nah, kayak kemarin kan kita liburan, ada yang bilang tanggal 17 libur, tanggal 18 libur, kemudian ada yang bilang tidak. Nah, itu kita lihat dulu perkembangannya, aturannya tuh gimana. Oh, aturannya seperti ini, tapi jangan dulu di Expose gitu ya kalau langsung Betul. ditangani gitu ya. Teman-teman. Saya punya tim, ya, selama ini saya punya tim. Nah, saya bicarakan dengan wakasek, dengan guru senior, bendara, dengan sekretaris, itu apa dampaknya nih. Baru saya ngomong-ngomong, nanti sambil itu sambil cari informasi lain. Dan informasi itu bukan dari saya aja, bisa dari teman-teman yang lain. Itu nanti kita kumpulkan, barulah nanti kita putuskan. Biasanya hari-hari menjelang 2-3 hari penentuan baru kita putuskan. Dan alhamdulillah hari ini kita putuskan bahwa tanggal 17, tanggal 18 itu masuk. Masuk ya Pak ya. Nah, Siswa juga masuk karena juga. isunya kemarin-kemarin tanggal 17, tanggal 18 tidak masuk. Itu seperti itu. Keputusannya ya Pak Jadi ya. langkah-langkahnya diidentifikasi dulu, kita identifikasi dulu, terus kita musyawarahkan Iya. dengan inti. Nah, setelah itu baru kita akan briefing atau kita akan rapat dinas. Ya, baik, terima kasih Bapak. Dari beberapa langkah tadi yang Bapak berikan dari identifikasi sampai penentuan keputusan di rapat dinas, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari langkah dari Bapak? Yang paling efektif yang kira-kira apa? Yang paling efektif ya itu tadi. Ya, kita jangan mengambil keputusan itu berdasarkan diri sendiri. Iya. Kita mengambil keputusan itu harus pertama itu kita identifikasi masalahnya apa gitu loh. Setelah kita tahu masalahnya baru kita musyawarahkan. Kita tuh punya perangkat, ada kepala, ada wakil kepala sekolah, ada bendara, ada guru senior dan lain-lain. Kita punya perangkat itu dulu, baru setelah itu kita ajukan ke rapat dinas atau briefing. Jadi tidak semena-mena kita yang Berpuasa mentang-mentang langsung gitu kita ya Pak kepala ya. sekolah langsung. Gitu. Dan itu juga keputusan-keputusan itu juga saya berpikir juga harus pakai institusi apa insting kita nih. Ini Intuisi benar ya Pak ya. nggak? Ini harus pas nggak nih? Apakah ya kayak kemarin ada tragedi kemarin kan? Iya. Saya nggak berani langsung. Pokoknya ini banyak lah teman-teman yang bilang ini harus diputuskan keras. Biarkan berjalan. Ya. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah bilang cara mengambil keputusan itu harus bermusyawarah dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan para staf guru ya Bapak ya. Terus mengenai guru dengan Grup inti. grup inti Iya. terus mengenai apa mengambil kasus ya masalah apa bisa ada di sekolah kita gitu ya Pak. Nah selanjutnya apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bapak bicarakan tadi itu adakah tantangan? Yang Nah, tantangan itu banyak sebenarnya. ya
banyak ya Pak. Banyak tantangannya. Satu tantangan yang paling berat itu adalah kebiasaan. Habit ya Pak. Udah kalau sudah kebiasaan itu sulit kita untuk Iya Pak. merubah, itu yang sulit. Nah, satu-satunya jalan untuk melawan kebiasaan, tanda petik kebiasaan jelek, pakai aturan. Kalau udah pakai aturan, Anda setuju, tidak setuju ya sudah. Tapi itu pun masih kita musyawarahkan kepada teman-teman kita yang penting. Jadi kebiasaan dan adat istiadat itu yang agak susah kita selesaikan. Iya, baiklah Pak. Mungkin karena apa tantangan Bapak ya, jadi harus adanya aturan-aturan seperti itu ya Pak ya. Baiklah, selanjutnya. Iya. Jadi Bapak luar biasa sekali ya, ketika ada masalah kita tantangannya salah satunya kebiasaan. Dan memang benar ya, kebiasaan itu sulit untuk dirubah sehingga mau tidak mau kita harus berdasarkan peraturan. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa sih yang akan Bapak jalankan? Itu kasusnya kasus apa dulu? Kasus apa saja ya? Kalau biasanya kasus apa saja itu, ya pokoknya kasus lah ya. Ya, kalau merujuk di atas sih ya tentang dilema itu ya Pak, dilema ataupun bujukan moral gitu. Kasus itu biasanya sih saya nggak langsung. Jadi ada Saya jadwal Pak. punya trik sendiri. Artinya trik sendiri gini, tidak pakai terjadwal tetapi punya batasan-batasan. Oke, baik. Batasannya apa? Kita lihat dulu. Setelah kita lihat, barulah dalam rapat dinas atau dalam itu baru kita bisa ini. Biasanya seperti itu. Jadi Bapak tidak punya jadwal tapi punya trik dalam menyelesaikan masalah. Ini penyelesaian kasus. Iya, kasus. Kalau untuk kebiasaan pengambil keputusan itu ada kan kita tiap bulan ada rapat dinas. Kalau tidak ada tiap bulan biasanya kita briefing. Tapi untuk kasus tertentu biasanya dimasukkan ke dalam itu atau dikhususkan. Jadi gini ya, mengenai kasus-kasus yang ada dari atas ke bawah, misalnya contoh tentang ujian, tentang masalah kebersihan, tentang instruksi dari atas itu setiap bulan kita akan rapat dinas. Kalau tidak rapat dinas kita akan briefing, itu sudah pasti. Tetapi ada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus yang di luar dari itu kita masukkan istimewa, tidak ada apa namanya? Tidak ada jadwal, langsung penyelesaian. Atau langsung penyelesaian di TKP gitu ya Pak ya? atau Menyelesaikan hari langsung ini juga. di rapat dinas atau briefing, atau juga masuk ke penyelesaian hari itu. Berarti artinya kondisional ya Pak, jadi Bisa. tergantung kondisinya ya, maksudnya ada juga yang jadwal mungkin ya Pak, kemudian ada yang langsung gitu ya, jadi tidak terfokus harus jadwal semua gitu ya Pak ya, berarti dilihat dari kasusnya seperti apa ya. Tapi yang terjadwal sudah ada. Yang Ini terjadwal ada yang tidak terjadwal nih, biasanya kan. Ya, baik Bapak. Dari tadi yang Bapak sampaikan itu bahwasanya untuk penyelesaian kasus terutama dalam pengambilan keputusan itu kondisional dengan catatan dimusyawarahkan dulu terhadap teman-teman manajemen sekolah. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu? Itu pertanyaan yang paling mudah buat saya. Iya. Karena selama ini Iya. saya bekerja bukan sendiri ya Pak ya, karena saya harus bekerja bersama-sama kolaborasi ya Pak yang ya. kolaborasi. Iya, kolaborasi. Makanya saya bentuk satu tim, namanya tim inti. Sebagai contoh hal-hal yang sangat berat baru saya yang memutuskan. Kalau yang
yang biasa standar, mungkin saya yang tanggung jawab, tetapi teman-teman yang memutuskan berdasarkan musyawarah. Contohnya kalau ada apa-apa, saya pasti yang mengumumkan Wakasek, karena kan ada gunanya Wakasek. Jangan seperti dulu zaman dulu wakil itu tidak digunakan dong ini. Nah, manfaat itu gunanya untuk apa? Agar hierarki itu jelas. Jangan sampai teman-teman itu omongan Wakasek nggak peduli. Ini omongannya kepala sekolah. Nggak bisa. Dari awal saya kasih tahu Bapak Wakasek itu yang ngomong. Baru kalau yang penting banget sama kita. Jadi apa tadi maksudnya? Seseorang atau faktor apa yang mempermudah dalam menyelesaikan. Jadi yang mempermudah saya adalah kekompakan tim tadi. Jadi ada teman-teman, ada kawan-kawan yang bekerja sama di lingkaran saya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu nanti. Kita akan belajar ya Pak. Iya. Jangan mikir sendiri, susah sendiri. Capek ya Pak mikir sendiri. Capek sih enggak, cuma stres. Iya. Oke, lanjut. Ya Apalagi? baik Bapak, tadi faktor-faktor Bapak tadi kita harus mempunyai grup inti ya Pak ya untuk menyelesaikan, untuk mengambil keputusan, dan kita harus secara berkolaborasi ya. Bagaimana agar secara mufakat itu keputusan itu akan diambil akan lebih baik nantinya ya, akan nanti semua juga akan merasakan tuh keputusan yang lebih baik itu seperti ini, seperti ya Bapak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini pembelajaran buat Bapak Ibu, bukan buat saya. Iya. Saya nggak belajar lagi. Gitu. Yang saya cara mengambil keputusannya. Jadi ya mohon maaf, ini ada satu pembelajaran buat kita bahwa kita kalau mengambil keputusan itu yang pertama identifikasi dulu. Iya. Ini keputusannya apa, kenapa, sebab akibat, dari insting kita dulu. Setelah itu baru kita kolaborasi dengan teman yang inti tadi. Baru kemudian kita adakan pengambilan keputusan. Iya. Jadi jangan sendiri. Iya, kita memang harus bersama-sama ya Pak Dan dalam satu hal Bapak Ibu, dalam keputusan juga kita taati peraturan. Iya. Itu pokoknya peraturan itu dulu. Dua ketiganya nanti berdasarkan keputusan. Itu saja. Baik Bapak, pembicaraan kita seru sekali ya Pak. Tadi saya coba untuk menyimpulkan ya Pak. Boleh. Ya, dari kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah SD Gandaria Utara 11, kami menyimpulkan ya Bapak itu sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan ya. Salah satunya adalah Bapak ketika menyelesaikan masalah, yang pertama identifikasi itu sudah betul sekali. Jadi ketika kita akan menyelesaikan permasalahan, kita harus identifikasi apakah masalah ini termasuk dilema, apakah masalah ini termasuk rujukan moral, karena penyelesaiannya tentunya akan berbeda ya. Kemudian juga sudah sesuai dengan paradigma ya, paradigma yaitu apakah masalah ini individu melawan masyarakat, apakah keadilan melawan kasihan, ataupun jangka panjang maupun jangka pendek, karena dalam setiap permasalahan kita harus juga tahu tentang paradigma. Bapak good job sudah mempraktekkan itu ya. Kemudian kita juga tidak lupa dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya Bapak ya. Karena prinsip-prinsip itu harus ada, kita mementingkan kepentingan orang banyak, karena kan tadi Bapak bilang kita tidak bisa sendiri nih ya. Karena kita pasti akan memikirkan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Tentunya harus tidak merugikan orang lain ya, salah satunya. Kemudian apa yang kita putuskan itu harus sesuai dengan harapan kita bersama ya, tidak hanya untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah Bapak sudah melaksanakan tentang 9 langkah pengambilan keputusan. Oh, gitu Ya, salah satunya pertama itu tadi benar kata Bapak, identifikasi, yaitu mengenali apakah ada di dalam suatu masalah itu nilai-nilai kebajikannya.
ya kan Pak? Kemudian bisa menentukan siapa saja yang terlibat. Tadi Bapak bilang ya nggak sendiri, ada grup inti, ada teman-teman semuanya ya. Kemudian juga kumpulkan fakta, ya nggak langsung selesaikan. Jadi fakta dulu kita ya. Kemudian yang keempat ada pengujian benar atau salah, ini benar atau salah sih masalahnya. Yang kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma tadi, paradigma benar lawan benar atau benar lawan salah. Kemudian yang keenam melakukan prinsip. Ya, prinsip tadi apakah bermanfaat untuk orang lain, apakah merugikan orang lain, itu merupakan prinsip. Kemudian yang ketujuh investigasi, ya kita diinvestigasi dulu masalah itu agar permasalahannya tidak merugikan, gitu, tidak salah mengambil keputusan, ya. Yang kemudian setelah semuanya runtut, baru membuat keputusan, ya. Tapi dari semuanya intinya adalah ada unsur yang harus paling kita terapkan dalam pengambilan keputusan ya Bapak, yang Bapak tadi saya temukan. Yang pertama harus berpihak kepada murid, karena kita di sini pendidikan ya Pak ya, jadi masalah itu harus berpihak pada murid. Kemudian harus mengunsur-unsur nilai kebajikan ya. Dan yang terakhir tentunya setiap masalah, setiap keputusan yang kita ambil harus bertanggung jawab. Jadi 3 unsur prinsip ya dalam mengambil keputusan kebajikan seperti yang jadi kami menyimpulkan Bapak sudah memenuhi itu semua ya. Mudah-mudahan kita nih sebagai calon guru penggerak dapat mengikuti apa yang tadi sudah Bapak terangkan ya, mengikuti jejaknya ya Bapak ya. Insya Allah. Insya Allah. Bahkan untuk ke depan kita Pak sebagai calon pemimpin pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi Terima kasih, saya juga. ilmunya luar biasa. Insya Allah kan kami. Saya malah nggak tahu ini loh. Berarti saya tuh dinilai ya. Iya, jadi kita belajar itu kadang tidak terasa Pak. Ternyata kita tuh sudah pas. Ternyata saya tuh dinilai gitu, tapi nggak apa. tidak menguasai rasa teman saya Pak. Yang penting kita luar juga sama-sama belajar. Yang penting ya itulah pembelajaran seperti itu. Saya juga kalau belajar juga. Oke. Oke, itu saja Bapak. Siap, Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, Waktunya. atas arahan, bimbingan dan pejangannya. Semoga kita bisa meneladani, mengikuti dari yang sudah Bapak sampaikan. Bapak pamit. Oke. Terima kasih Assalamualaikum Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heruwanto SPD dari SDN Gandaria Utara 11. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Di sini ada Ibu. Saya Ibu Sarifah SPD dari SDN Gandaria Utara 11 dan juga calon guru penggerak angkatan 7 akan mewawancari Ibu Basini SPD sebagai kepala sekolah SDN Gandaria Utara 03 ya Pak ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf ini mengganggu aktivitas dan istirahat Ibu. Kami di sini ditugaskan untuk sedikit wawancara dengan Ibu selaku pimpinan di sekolah ini dalam rangka untuk mengambil keputusan. Jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dan kami tanyakan kepada Ibu. Ya, baik. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Baik. Kebetulan di sekolah kami SDN Gandaria Utara 03 ada salah satu kasus, yaitu siswa kelas 3B pada saat itu. Anak tersebut di dalam kelas itu tidak bisa diam, selalu mengganggu temannya. Kemudian pada saat belajar musik selalu tidak membawa, sering tidak mengerjakan tugas dan sering tidak mengerjakan PR. Pada saat itu gurunya mengeluh, melaporkan kepada saya, bahkan difoto gerak-gerik tingkah laku anak tersebut di kelas. Nah, setelah laporan dari guru itu, saya selaku kepala sekolah hari berikutnya melihat langsung kondisi sekolah tersebut dan memang benar tingkah laku anak tersebut
seperti yang dilaporkan oleh guru tersebut. Setelah itu kita tidak serta-merta menghubungi orang tuanya. Saya dengan bantuan CCTV di ruangan saya memantau anak tersebut dari hari ke hari. Ternyata dari hari ke hari, hampir setiap hari anak tersebut bikin ulah. Antara lain kadang-kadang nyebut temennya, kadang-kadang nginjek kaki temennya, kadang-kadang tidur pada saat guru sedang menyampaikan materi pelajaran. Setelah itu kami memanggil orang tuanya. Orang tuanya memenuhi undangan kami, memenuhi panggilan kami di ruangan ini, di ruangan saya, menyampaikan hal-hal yang terjadi dengan putranya tersebut. Kebetulan anak itu anak laki-laki dengan inisial K. Orang tuanya tidak langsung serta-merta mengiyakan atau menerima laporan dari kami. Sebelum kami memanggil, memang guru tersebut telah berupaya untuk memanggil orang tuanya, tetapi tidak memenuhi panggilan dari guru tersebut. Akhirnya saya selaku kepala sekolah menghubungi orang tua anak tersebut, dan alhamdulillah sampai ke ruangan ini dan kami mengutarakan hal-hal yang sedang terjadi dengan putranya tersebut. Pada saat saya menceritakan hal-hal yang telah terjadi, orang tuanya tidak serta-merta menerima, tetapi mengatakan atau membenarkan atau bahkan berlawanan dengan apa yang terjadi di sekolah. Pertama, anak tersebut tidak mengerjakan PR, tapi orang tuanya katanya mengerjakan PR. Anak tersebut selalu mencubit temannya, tetapi alasan orang tua malah menyalahkan gurunya bahwa anak tersebut diperlakukan tidak adil di kelas tersebut. Bahkan ada kata-kata diskriminasi dan dibedakan atau dikucilkan dari anak-anak yang lain. Oke, baik. Luar biasa sekali apa kasusnya ya. Lalu ini Ibu, pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, apakah tadi keputusannya termasuk yang benar lawan benar, ataukah benar lawan salah, atau seperti apa? Ya, di sini kan kita belajar tentang dilema etika ya Pak ya, sama bujukan moral. Silakan Ibu. Dari kasus tadi, karena kasus yang sebenarnya kita sudah amati, saya sudah saksikan sendiri, saya sudah melihat sendiri benar adanya, tetapi orang tua tersebut tidak mengakui, sehingga itu termasuk bujukan moral. Jadi termasuk bujukan moral ya Pak ya. Salahnya itu di mana Ibu ya? Kan benar lawan salah. Benar lawan salah. Salahnya karena orang tua tidak menerima kondisi yang sebenarnya, kondisi anaknya. Baik Ibu, ini pertanyaan yang berikut Ibu. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi kasus-kasus seperti itu? Langkah-langkah yang pertama, klarifikasi. Klarifikasi itu artinya semua yang dilaporkan oleh guru tersebut kita cross check kembali, kita klarifikasi kembali apa benar adanya seperti itu. Ternyata memang ya terjadi kasus tersebut. Jadi sesuai dengan laporan dari guru kelasnya. Berikutnya akan banyak mungkin ya Bu ya. Yang mungkin langkah berikutnya Ibu memanggil orang tua atau mungkin komunikasi dengan. Oh iya. Selain itu saya selaku kepala sekolah selalu komunikasi dengan wakil kepala sekolah untuk meminta sumbang sarannya apa yang harus saya lakukan terkait dengan tadi perilaku siswa kelas 3 tadi. Setelah itu guru kelasnya juga kita ajak berbicara, kita ajak musyawarah bagaimana baiknya. Itu yang penting. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang paling efektif Bu, dari tadi kan Ibu sudah menerangkan langkahnya agak banyak nih. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa? Klarifikasi. Iya. Klarifikasi dengan kasus-kasus tadi ya. Klarifikasi. Itu efektif ya Bu ya? Dengan klarifikasi melihat kembali perubahan demi perubahan anak tersebut. Kalau dipantau ya Bu ya? Betul. Ada kalanya kan anak
anak kan nggak bisa dijudge ya bahwa anak tersebut nakal lagi kemudian berbuat tidak baik lagi. Nah, dengan pemantauan melalui CCTV, dengan komunikasi dengan guru kelasnya, itu kita akan bisa menyatakan merumuskan menyatakan bahwa masalah ini masalah dalam penyelesaiannya betul, ya. bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini termasuk apa Pak? Paradigma apa nih kemarin tadi? Kebenaran Kebenaran lawan kesetiaan ya Ibu ya. Kebenaran melawan kesetiaan. Karena benarnya tadi memang benar-benar terjadi. Nah, kesetiaannya di mana tadi tuh? Anaknya gimana? Anaknya lambat laun anak tersebut memang ada perubahan yang signifikan. Artinya anak tersebut sama guru tidak ini lagi. Artinya kemarin kan yang ada di dalam hati anak itu kayak kebencian gitu, karena merasa dikucilkan gitu. Jadi terjadi perubahan yang signifikan. Betul, perubahan perilaku pada anak tersebut. Iya, baik. Baik Ibu, nih pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu misalnya? Pertama, pro kontra antara saya dengan sebagian guru. Iya. Karena sebagian guru ada yang berpihak dengan siswa tersebut sama orang tua tersebut. Kemudian yang kedua, orang tua jelas-jelas di awal tidak menerima apa yang terjadi di sekolah kaitannya dengan termasuk kenakalan apa bukan itu ya? Termasuk kasus anak tersebut. Penyimpangan perilaku kali ya. Lebih tepatnya. Penyimpangan perilaku, betul. Nah, itu antara tadi dan sebagian guru ya, pro kontra. Jadi itu merupakan tantangan ya Bu ya. Betul, tantangan. Sehingga penyelesaiannya agak terhambat karena tantangan itu ya Pak ya. Orang tua tidak serta merta menerima apa yang terjadi di sekolah dan apa yang terjadi dengan anak tersebut. Dan guru-guru sih pada dasarnya hampir 90% mendukung, karena mereka dari kelas 1, kalau dulu kelas 1 kan pernah ya, tapi kelas 2 juga pernah, tapi nggak sehebat kelas 3 ini. Berarti untuk guru tidak ada tantangan, hanya orang tua saja kali ya. Guru hanya sedikit. Oh, ada sedikit tantangan ya Pak ya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut Bu, atau mungkin Ibu langsung gitu dalam menyelesaikannya? Baik, kalau kasus itu kan mungkin tidak terjadwal ya. Kasus itu kan nggak kita program nanti bulan ini ada kasus lagi, sehingga kami tidak memiliki jadwal atau tata kala, karena kasus tersebut diselesaikan pada saat itu dan di tempat di ruangan ini. Kondisional begitu ya. Kondisional ya Bu ya. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Ya, begitu. Nyambung pertanyaan berikutnya Ibu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Jadi, tentu saja ada, karena kami adalah teamwork. Kami terdiri dari beberapa unsur komunitas pendidikan. Yang pertama itu wakil kepala sekolah saya itu mendukung kita memberi sumbangsih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain wakil kepala sekolah, ada guru yang kita anggap senior. Guru tersebut sudah berpengalaman di bidangnya karena sering menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian tidak lepas juga dari guru kelasnya. Guru kelasnya memberikan ya sedikit masukan juga, karena guru kelas tersebut yang melihat sehari-hari tentang anak tersebut. Iya, baik Ibu, berarti ini yang mempermudah atau membantu itu dari tim manajemen sekolah. Betul. Dan teamwork yang luar biasa, solid Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan Ibu dari A sampai Z, kita sampai mendengarkannya luar biasa ya kasusnya. Terus pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan kasus rujukan moral ini? Dengan kasus-kasus yang tadi sudah saya sampaikan ya, dari pertama sampai akhir itu kita berpedoman kepada tiga unsur pengambilan keputusan. Yang pertama,
berpihak pada siswa, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Ya kalau berpihak pada siswa itu contohnya seperti apa Bu dari kasus yang tadi? Nah, berpihak kepada siswa itu artinya begini, kita punya siswa banyak, tentu saja latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya mereka berbeda. Betul. Sehingga kalau kita berpihak kepada siswa, sehingga kita tahu bahwa anak tersebut tidak harus kita judge. Artinya pelan-pelan kita dari hati ke hati kita ajak berkomunikasi secara rutin. Yang biasanya mungkin guru cuek atau kepala sekolah agak cuek terhadap anak tersebut yang berkasus, tapi dengan adanya ini kita dengan anak-anak yang lain tentu saja berlaku untuk siswa saya yang sejumlah hampir 500 ini, solusinya yaitu dengan diajak berbicara dari hati ke hati dengan pendekatan, dan kita tidak boleh menjudge bahwa anak itu nakal dan lain sebagainya. Betul sekali, itu sesuai dengan senada dengan filosofi belajar Iya, Dewantara bahwa kita harus apa Pak? Memerdekakan anak. Sesuai dengan apa Pak? Dengan zaman dan kodratnya. Jadi disesuaikan, sudah nggak zaman lagi ya Bu ya kita menjudge. Dan tadi kan dalam pengambilan keputusan ya Bu ya ada 3 unsur tuh, seru banget ya Kak. Yang pertama tadi Ibu bilang berpihak pada anak, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Selama ini nilai-nilai kebajikan apa sih yang mungkin Ibu sering temui gitu ketika Ibu mengambil keputusan? Yang pertama nilai-nilai kebajikan yang saya ambil antara lain mungkin bisa apa Pak? Kejujuran, bisa ya, menanamkan kejujuran, Iya. kejujuran kepada semua siswa. Kadang-kadang habis upacara bendera hari Senin itu siapapun pembina upacara, saya selalu meminta waktu paling tidak 5-10 menit untuk memberi motivasi mereka. Yang pertama mengapresiasi mereka yang mungkin nilainya bagus, kemudian yang ikut lomba juara dan lain sebagainya, sehingga anak-anak yang lain akan termotivasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan ini merupakan apa ya, ilmu baru bagi kita. Ke depan kita sebagai calon guru penggerak masih perlu belajar bimbingan, arahan, wejangan dari Ibu yang sudah senior dalam mengambil keputusan. Kan Ibu sudah pengalamannya banyak banget. Nah kita ini lagi belajar nih Bu. Ya, supaya nanti keputusan kita putuskan itu secara bijak, tidak bisa tidak merugikan salah satu pihak. Baik, mudah-mudahan seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan kalau yang bermanfaat monggo diambil, kalau yang tidak bermanfaat mungkin bisa dikesampingkan, diambilkan. Sangat bermanfaat Ibu. Bisa dia Pak ya? Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu kembali untuk menimba ilmu, menimba dari pengalaman Ibu. Baik. Terima kasih Bu. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.